Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada saat ini saya ingin menyampaikan satu konten terkait dengan proses bimbingan skripsi lewat online, yaitu penyesuaian diri ya, maksud saya penyesuaian diri dengan dosen pembimbing saat pandemi COVID-19. Kenapa ini saya angkat? Karena ini penting. Di saat seperti ini, teman-teman pasti ada sedikit kendala bagaimana berkomunikasi dengan para dosen pembimbing ya. Misalnya kalau ketemu tatap muka kan kita bisa berkomunikasi dengan leluasa ya, tapi pada saat ini kita agak terhalang karena berkomunikasinya di dunia maya lewat email ataupun lewat WA misalnya. Baik teman-teman sekalian, apa saja yang dimaksud dengan penyesuaian diri itu adalah penyesuaian diri itu ada dua, yaitu penyesuaian diri kita yang melakukannya atau kita mengubah lingkungan dengan apa yang kita harapkan. Di dalam psikologi pendidikan, juga di dalam psikologi komunikasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu penyesuaian diri autoplastis dan alloplastis. Autoplastis itu adalah proses perubahan individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi kalau alloplastis adalah kita sebagai individu merubah lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan kita misalnya. Contohnya misalkan kalau di dalam autoplastis, kalau hari hujan misalnya kita mau keluar, kita tidak bisa memberhentikan hujan, jadi ya sudah keluarnya pakai jas hujan atau pakai jaket hujan ataupun pakai payung. Tetap kita melaksanakan, hujannya misalnya tidak terlalu besar, kita tetap keluar rumah. Atau hujannya sangat deras tapi ada kebutuhan yang mendesak tetap keluar, ya pakai jas hujan, mungkin jas hujannya sangat tebal dan sebagainya, payungnya yang besar dan sebagainya, apalah dicari. Tetap kita bisa melaksanakan kegiatan itu misalnya. Itu namanya contoh dari autoplastis misalnya. Kemudian kalau alloplastis ya berarti kita mengubah suatu lingkungan sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Misalnya contoh mengubah lingkungan dengan kebutuhan kita itu contoh kalau di rumah misalnya seorang anak ketika ada sesuatu aturan di rumah kemudian dia tidak suka, ya dia merayu ayah ibunya untuk merubah peraturan itu misalnya. Atau seorang anak sering dilarang misalnya untuk melakukan suatu kegiatan, kemudian ayolah gitu, misalnya mau camping nih musim hujan nggak boleh, lalu anaknya bagaimana caranya untuk mendapatkan izin merubah keputusan orang tuanya, dia merayu orang tuanya, akhirnya diizinkan. Berarti itu contoh dari autoplastis gitu ya. Kemudian kalau misalnya yang dalam kelompok besar demo ya, yaitu demo itu adalah merupakan suatu mungkin demo di tingkat level di di kampus, di pemerintahan dan sebagainya lah, mungkin warga desa dan sebagainya. Itu adalah satu contoh dari penyesuaian diri alloplastis. Jadi satu kelompok ingin mengubah suatu peraturan yang dibuat oleh satu institusi misalnya gitu ya, itu alloplastis. Nah sekarang bagaimana kalau kaitannya dengan dosen pembimbing gitu, kita mau ikut yang alloplastis ataupun autoplastis misalnya. Nah sekarang kita lihat yang pertama, kalau autoplastis berarti mahasiswa menyesuaikan diri dengan gaya bimbingan dari dosen pembimbing kita. Carilah cara-cara untuk cocok dengan keinginan ataupun gaya komunikasi dosen pembimbing kita gitu. Nah kalau alloplastis, mahasiswa berusaha untuk mengubah keinginan kamu. Bisa nggak itu? Bisa dengan cara mempengaruhi, dengan strategi tertentu sehingga dosen itu dirubah oleh kamu sesuaikan dengan keinginanmu. Ini harus punya keterampilan yang luar biasa. Di antaranya adalah psikologi komunikasi dan teknik strategi komunikasi, dan belajarlah untuk berdiplomasi gitu. Jadi bisa, misalnya contoh,
banyak teman-teman yang mengeluh, kenapa judulnya itu sampai 3 kali, 4 kali, kok nggak diterima-terima. Saya jadi curiga, mungkin teman-teman itu hanya kurang pandai berkomunikasi. Kalau misalnya datang membawa judul yang pertama, lalu dikoreksi, ini ganti, lalu kamu pulang lagi, ganti lagi, dikoreksi lagi, dikasih masukan lagi, pusing, pulang lagi, ganti lagi yang ketiga. Berarti kamu udah ada di posisi yang autoplastis gitu, ikut aja terus. Nah kalau begitu kapan selesainya gitu ya. Jadi proses bimbingan kamu boleh berdiskusi, kemukakan pendapat. Oleh karena itu kamu harus percaya diri. Ketika membawa judul harus percaya diri bahwa judulmu itu memang layak untuk dilaksanakan gitu ya. Belajar dulu sebelum ketemu pembimbing. Jadi ketika pembimbing misalnya contoh sudah 2 kali ya dikoreksi, yang ketiga itu betul-betul kamu sudah siap dengan segala macam cara untuk gimana nih caranya bahwa dosen pembimbing ini bisa menerima judul saya yang ketiga kalinya ini. Belajar kontennya dan belajar cara mempertahankan judulmu itu dengan strategi komunikasi, dengan cara-cara tadi alloplastis, gimana caranya nih supaya pembimbing jadi setuju bahwa inilah judul penelitian saya gitu. Yang tadinya kurang setuju sekarang jadi setuju. Itu adalah terletak dari bagaimana kamu bermain strategi komunikasi, merubah kebutuhanmu. Ini loh Pak, sebetulnya gini, saya maunya ini gitu kan, nggak mau diganti dengan pendapat dari pembimbing. Ya silahkan kemukakan dengan cara-cara yang tadi komunikasinya enak lah gitu ya. Kemudian fungsinya apa sih kalau penyesuaian diri ini, kan? Penyesuaian diri ini sebetulnya fungsinya adalah mengatasi kesulitan dan mengatasi hambatan ya. Jadi sebetulnya penyesuaian diri ini kan sudah dikasih oleh Allah itu sejak lahir, sejak bayi, masa kanak-kanak, remaja dan dewasa. Bagaimana kita menyesuaikan diri itu sudah diberikan cara-caranya ya. Jadi sekarang hambatanmu apa dengan pembimbing? Kenapa sampai 3 kali belum di ACC? Berapa sampai ada yang 5 kali? Di mana letak kesalahannya gitu ya? Jangan-jangan karena kamu tadi nerima lagi autoplastis gitu, dirubah mau. Sebetulnya kamu tahu nggak, kalau kamu mau mengikuti seperti itu kelihatan kamu tidak tidak percaya diri dengan judulmu itu. Kalau kamu percaya diri dan matang, judulmu yang dibawa nggak akan sampai ke 4-5 kali, maksimal lah 3 kali dengan diskusi. Mungkin kalau kamu sudah sangat mandiri dan sangat matang, mengerti betul permasalahannya, mungkin cuma 2 kali ya. Jadi penyesuaian diri adalah untuk mengatasi hambatan dan kesulitanmu. Lalu bagaimana penyesuaian diri ini kamu lakukan di dalam kehidupanmu sehari-hari? Itu gunanya adalah untuk menyeimbangkan, untuk keseimbangan kebutuhanmu dengan kebutuhan dosen pembimbing. Kadang jangan salah ya, kadang dosen pembimbing dalam keadaan banyak pekerjaan tidak fokus terhadap judulmu itu. Oleh karena itu dibutuhkan keterampilan kamu untuk menjelaskan kenapa kamu memilih judul itu dan bagaimana nanti akan dilaksanakannya. Bagaimana ketertarikan kamu memilih judul itu dijelaskan ya. Jadi jangan lupa, kalau mau bawa judul skripsi, kamu harus paham dan belajar menjelaskannya gitu ya. Jadi jangan sampai kamu hanya autoplastis, kamu aja yang menyesuaikan diri dengan pembimbing. Kalau seperti itu nanti lama lulusnya gitu ya. Jadi bagian mana kamu ikut, bagian mana kamu juga harus merubah keinginan pembimbing itu disesuaikan dengan kebutuhanmu di dalam penulisan skripsi itu. Apa rencanamu, sampaikan gitu. Jadi jangan dengan cara memaksakan kehendak, tapi dengan cara-cara yang santun, ilmiah. Naikkan kemampuanmu, naikkan rasa percaya dirimu, naikkan terus keterampilan berkomunikasi kamu,
belajarlah kepada teman-teman yang belajar tentang marketing, metode menjual. Kamu tuh harus menjual kepada dosen pembimbing. Ini loh, judul saya ini hebat gitu. Nah, kehebatan itu kamu harus belajar di mana letak kehebatan judulmu yang ditawarkan kepada dosen pembimbing itu. Ya, jadi sekali lagi kamu bisa menggunakan metode penyesuaian diri kepada dosen pembimbing dengan dua cara. Autoplastis, kamu menyesuaikan diri dengan saran-saran dan keinginan dari dosen pembimbing. Jika itu memang betul, ya ikuti. Tapi kalau ternyata kamu merasakan bahwa saya juga harus menyampaikan keinginan dan kebutuhan saya, maka rubahlah situasi yang tadinya kamu autoplastis, rubah menjadi aloplastis, yaitu rubahlah gimana caranya pembimbing menyetujui pendapat-pendapatmu di dalam menyusun rencana penulisan skripsi, rencana penelitianmu, ya. Jadi jangan hanya autoplastis. Biasanya pembimbing juga senang kalau ada mahasiswa yang menggunakan dua ini, jadi diskusinya asik ya. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan di saat pandemi ini kamu bisa tetap melaksanakan proses bimbingan dengan menggunakan dua metode, autoplastis maupun aloplastis ya. Kamu yang menyesuaikan diri, tapi di kesempatan lain buatlah gimana caranya dosenmu yang menyesuaikan diri dengan kemampuanmu, dengan motivasi kamu, dengan minatmu di dalam melaksanakan rencana penelitianmu. Mudah-mudahan kita bisa bincang-bincang lagi dengan topik yang lebih menarik untuk membantu teman-teman melaksanakan penelitian dan skripsinya lancar. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.